Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada suasana yang indah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang Al-Quran dan kemukjizatannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi sebaik-baik ilmu adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan juga Al-Quran itu adalah akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Lalu apakah definisi Al-Quran tersebut? Al-Quran itu adalah kalamullah, al-mu'jizul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu bit-tawatur al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan secara mutawatir dan beribadah membacanya. Dan juga Al-Quran merupakan mukjizat yang khalidah, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Lalu siapapun mau menandingi Al-Quran pasti tidak akan bisa menandingi Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, Musailamatul Kazzab pernah dia mau menandingi surah Al-Muddatsir. Dia katakan, ya Difda' bintu Difda'ain naqi ma taniqin a'laki filma wa asfaluki fitin. Hai kata di antara dua anak kata, berkuatlah engkau, atasmu di air, bawahmu di tanah. Lalu Al-Jahiz, salah seorang ahli sastra pada waktu itu, mengatakan, alangkah kotornya gubahan yang dikemukakan oleh Musailamatul Kazzab yang mengatakan bahwasanya itu adalah ayat Al-Quran, itu merupakan wahyu dari Tuhan. Padahal apa yang disampaikan oleh Musailamatul Kazzab itu adalah gubahan yang sangat kotor yang berkata kata atau kodok. Jadi jelas bahwasanya siapapun mau menandingi Al-Quran pasti tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang ahli sastra yang diutus oleh orang kafir Quraisy yang bernama Abul Walid. Abul Walid ini datang kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan jabatan, pangkat, dan kedudukan serta wanita. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menyahuti apa yang dikatakan oleh Abul Walid. Tapi Nabi Muhammad SAW membacakan surat Al-Fussilat, surat Fussilat ayat surat ke-41. Dari awal sampai akhir Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tersebut. Abul Walid terdiam tanpa ada satu kata pun dia ucapkan. Kenapa? Karena dia mendengarkan ungkapan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah buatan manusia, tetapi mukjizat dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Abul Walid kembali pulang dan dia tidak menjumpai orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ketika ditanya oleh orang kafir Quraisy, kenapa Abul Walid, bagaimana hasilnya? Maka Abul Walid mengatakan, tidak pernah kudengar apa yang telah dibacakan oleh Muhammad itu. Itu merupakan mukjizat dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan buatan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran
ada huruf-huruf muqatta'ah di situ. Kalau kita perhatikan ada huruf muqatta'ah, nun, ini menunjukkan bahwasanya yang membuat Al-Quran itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga Yasin, Hamim, Tosin. Yasin itu dihitung daripada satu ayat Al-Quran, sedangkan Tosin tidak dihitung dari satu ayat daripada Al-Quran. Padahal sama-sama dua huruf, Yasin dua huruf, Hamim dua huruf, Tosin dua huruf. Tetapi Yasin dihitung satu ayat daripada Al-Quran, Hamim dihitung satu ayat daripada Al-Quran, sedangkan Tosin tidak dihitung satu ayat daripada Al-Quran, tapi bahagian dari ayat Al-Quran tersebut. Kita lihat lagi huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat, yaitu Alif Lam Mim. Itu dihitung satu ayat daripada Al-Quran, sedangkan Alif Lam Ra itu tidak dihitung satu ayat daripada Al-Quran. Padahal sama-sama tiga huruf, Alif Lam Mim tiga huruf, Alif Lam Ra tiga huruf. Tapi Alif Lam Mim dihitung satu ayat daripada Al-Quran, sedangkan Alif Lam Ra itu tidak dihitung satu ayat daripada Al-Quran, tapi bahagian dari satu ayat Al-Quran itu. Begitu juga kita lihat empat huruf Alif Lam Mim Shad itu dihitung daripada satu ayat Al-Quran, sedangkan Alif Lam Mim Ra itu tidak dihitung satu ayat daripada Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat bagi Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang ingin menandingi Al-Quran tidak akan bisa, walaupun berkumpul jin dan manusia untuk membuat semisal Al-Quran, untuk membuat 10 surah daripada Al-Quran, atau membuat satu surah daripada Al-Quran, ataupun bahkan satu ayat daripada Al-Quran, mereka itu tidak akan bisa membuatnya. Inilah kemukjizatan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.